Cepat, kepung tempat ini. Yang kedua, ikat ikatan kayu itu dengan baik. Kepung tempat ini untuk Kaisar. Bicara. Putra Kaisar, Xiao Qiyu, di mana? 8 tahun sudah, tak disangka. Tiran pembunuh berdarah dingin ini akhirnya menemukan kami juga. Kalau tuli, Kaisar akan memotong telingamu. Berhenti, Xiao Zhenyuan. Kau anggap rendah ibuku, tidak layak melahirkan pewaris takhta dan membunuhnya. Sekarang kau bahkan orang tua kandungnya juga ingin habisi? Semua itu kulakukan untukmu. Keluarga bangsawan terlalu kuat. Jika Kaisar tidak menjadikanmu anak angkat permaisuri, kau kira bisa menjadi putra mahkota? Aku hanya ingin ibuku, takhtamu kujijikan. Jadi 8 tahun lalu, kau tega memanfaatkan upacara penunjukan putra mahkota untuk pura-pura mati dan membakar istana. Kau adalah satu-satunya putra Kaisar. Takhta ini, kau harus duduk di atasnya. Tidak mau duduk, juga harus duduk. Menampung putra mahkota secara diam-diam, dosanya setara dengan makar. Hukum mati di tempat. Tidak, mereka adalah satu-satunya keluarga ibuku. Aku yang memaksa mereka melakukan ini. Kau tidak boleh. Laksanakan. Tidak. 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 Bawa pergi. Ini tidak pantas untuk putra mahkota. Berikan perintah ke bagian busana istana, gunakan brokat terbaik untuk membuatkan jubah naga secepatnya. Baik. Sebulan kemudian, aku akan mengumumkan kepada seluruh negeri, menyerahkan kekuasaan kepada kamu. Hal ini, kamu tidak bisa menolak, Sanbao. Kamu jangan harap. Kamu hancurkan. Ibumu pernah melindunginya dengan nyawanya. Tahun aku naik takhta, ada kebakaran besar di istana. Setelah melarikan diri dengan panik, baru sadar. Segel kekaisaran tertinggal di dalam aula. Ibumu, pelayan pribadi aku, masuk ke kobaran api dan mengambilnya kembali. Retakan di atasnya, tertetes darah ibumu. Datang orang, buka ikatan putra mahkota, kunci istana pangeran, tanpa perintah aku. Siapapun dilarang masuk atau keluar. Baik. Kaisar, kenapa tidak memberitahu putra mahkota kesulitan Anda di masa lalu? Anda bahkan, agar keluarga-keluarga bangsawan tidak mengancam putra mahkota, sengaja pergi ke medan perang. Kaisar. Aru, penyakit lama aku sudah parah. Keluarga-keluarga bangsawan belum disingkirkan. Aku pasti akan membuka jalan bagi UR dengan darah. Meskipun dia membenci aku. Meskipun sejarah mencatat aku sebagai Raja Lalim, tak apa. Hal ini, apakah perlu memberitahu Pangeran Qian? Tidak perlu, di masa lalu aku menerima dia. Hanya karena wajahnya mirip 70% dengan UR. Menjaga dia. Untuk melindungi UR dari serangan. Tuan, kasihanilah. Tuan, kasihanilah. Cepat lari. Bagus. Lari, kenapa tidak lari lagi? Nyawa orang-orang rendahan seperti kamu hanya pantas untuk menghibur aku. Pangeran, aku dengar Kaisar akan turun takhta. Sebulan kemudian akan mengadakan upacara penobatan. Upacara penobatan. Selamat Yang Mulia, meskipun Anda bukan keturunan keluarga Xiao, tetapi karakter Anda sama persis dengan putra mahkota. Sangat mirip, sangat disayangi almarhum Kaisar. Kalau takhta ini tidak diwariskan kepada Anda, lalu kepada siapa lagi? Selamat, Yang Mulia, hidup Yang Mulia, semoga berumur panjang. Permaisuri memang bibiku. Dia menyuruhku untuk mengambil hati beliau, maka takhta permaisuri pasti akan menjadi milikku. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Wei, ikutlah aku. Kembali ke istana untuk menghadap Kaisar. Ibu, kau bilang jangan membenci. Tapi bagaimana mungkin aku tidak membenci?
Ketika bertemu air mendidih, cahaya emas muncul. Ini adalah garis darah naga suci. Dulu, malam sebelum meninggalkan istana, Anda diberi obat karena itulah. Yang mulia, UR sakit parah. Hanya dokter istana yang bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Dayang yang melahirkan pangeran secara diam-diam menurut hukum harus dihukum mati. Para bangsawan dan pejabat istana tidak akan menerimanya. Aku pun tidak bisa. Ibu. Aku akan mengangkatnya sebagai anak permaisuri, menjadi putra sah. Minumlah ini. Ibu. Jangan. Jangan. Cao Sanbao. Bawa putra mahkota kembali ke istana pangeran. Lepaskan aku. UR, Lepaskan aku. Ibu. Ayah, kumohon. Lepaskan ibu, kumohon. Ini adalah sesuatu yang kau jaga dengan nyawamu. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Tetapi untuk mewarisi kekuasaannya, tongkat kekuasaan yang berlumuran darah ini, mustahil. Mohon maaf Yang Mulia, Kaisar melarang keras masuk ke dalam. Pergi. Aku akan segera naik takhta. Di seluruh dunia ini, mana yang tidak bisa ku datangi? Pergi. Kenapa dia lebih mirip dengan putra mahkota yang telah tiada? Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi. Segera pergi. Apa? Mengira karena wajahmu mirip dengan mantan putra mahkota, lalu bisa bertindak sombong di hadapanku? Mengajari aku bagaimana bertindak? Kenapa mengira karena wajahmu mirip dengan putra mahkota sebelumnya, lalu bisa bertingkah di hadapanku dan mengajari yang mulia ini? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian. Kalau tidak pergi sekarang, tunggu sampai Xiao Zhenyuan datang sendiri. Kalian semua tidak akan selamat. Mengancam siapa? Jangan kira karena wajahmu agak mirip dengan mantan putra mahkota, Baginda akan lebih dekat denganmu. Mengintimidasi siapa? Aku tidak peduli kamu ini barang palsu yang dicari oleh keluarga mana. Berani bersaing denganku untuk takhta, kamu belum pantas. Kamu tahu tidak betapa ayahanda menghargaiku? Dulu ada keluarga yang tidak tahu diri. Mengirim orang untuk melukai wajahku. Ayahandaku menghukum mati seluruh keluarganya. Kamu ini siapa? Berani juga bersaing denganku untuk takhta? Aku menyarankanmu lebih baik tanyakan sendiri pada Xiao Zhenyuan siapa diriku sebenarnya. Nanti kamu menyesal pun sudah terlambat. Yang mulia ini paling benci diancam. Mengira dengan mengandalkan wajah ini bisa merebut takhta dariku? Pengawal. Tangkap dia. Siap. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Siapa kau ini sampai berani memiliki wajah yang mirip dengan yang mulia? Tanpa wajah ini, mari kita lihat bagaimana kau merebut takhta dariku. Ingat, kupas dengan utuh. Aku akan membawanya untuk diberi makan anjing. Lepaskan aku. Berani kalian. Aku adalah putra kandung Xiao Zhenyuan, putra mahkota sejati Indraguna. Siapa yang berani menyentuhku? Sultan Kusuma. Xiao Zhenyuan, kalau bukan karena dukungan penuh dari keluarga bangsawanku, mana mungkin kau bisa duduk di takhta hari ini? Kau ini pengkhianat yang tak tahu terima kasih. Yang tak tahu terima kasih adalah kalian. Aku beri kalian jabatan dan kekuasaan, tapi kalian malah membentuk klik dan mengacaukan pemerintahan. Serakah tak ada puasnya? Rencana selama 10 tahun ini adalah untuk membersihkan istana bagi putraku. Sultan Kusuma, selamat jalan. Yang Mulia,
Ada masalah di istana pangeran. Putra mahkota dalam bahaya. Siapa yang berani nekat menyentuh anakku? Ayo. Baik. Yang Mulia, apakah sudah jelas terdengar? Orang ini berani-beraninya mengaku dirinya sebagai putra mahkota terdahulu. Kau bilang, siapa kau ini? Aku adalah... Bangsa tak tahu maut. Kau tahu tidak, 8 tahun lalu saat kebakaran di Istana Pangeran, Xiao Qiyu sudah mati. Itu aku sengaja pura-pura mati. Omong kosong, kalau dia masih hidup mana mungkin. Yang Mulia karena Yang Mulia kian mirip wajahnya lalu membawanya kembali ke istana seperti anak kandung sendiri. Dan diberi kasih sayang luar biasa. Betul, kalau tidak, mana mungkin Yang Mulia menyerahkan takhta kepada Yang Mulia kita. Oh, begitu rupanya. Kekayaan dan kedudukanmu hari ini hanya bergantung pada wajahmu yang mirip denganku. Kalau Xiao Zhenyuan tahu kau berani menyentuhku, pasti akan menyiksa kalian satu persatu sampai mati. Nama kaisar mana pantas kau sebut? Tahan dia kuat-kuat. Lepaskan, lepaskan! Coba saja, mana yang lebih keras? Tulangmu atau pisauku? Xiao Zhenyuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku justru suka orang keras kepala sepertimu. Pergi, ambilkan sambal persembahan dari Ling Nan. Wajahmu pucat sekali, aku kasih kamu sedikit warna. Sambal yang bagus sekali ini untukmu, bangsat. Katakan, siapa yang menyuruhmu menyamar sebagai putra mahkota? Apa kau ingin merebut takhtaku? Xiao Zhenyuanlah yang memohonku kembali. Kau cuma pengganti saja. Dia pasti akan mencincangmu berkeping-keping. Bagus. Kalian, siapa yang pertama menangkapnya? Akan kuberi hadiah emas 10.000 tael. Siap. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kali ini, mana yang bagus untuk dipotong ya? Di sini. Berani-beraninya menyentuhku. Xiao Zhenyuan pasti akan membantai seluruh keluargamu. Matilah kau. Yang Mulia, cap kekaisaran Baginda Kaisar kenapa ada di tangannya? Cepat, lebih cepat. Jika putra mahkota sampai celaka sedikit pun, aku akan kubur kalian semua bersamanya. Siap. Cepat, Aru. Kau harus melindungi putra kita agar selamat. Kembalikan padaku. Bahkan benda yang selalu dibawa ayahanda selama ini kalian tiru dengan sangat mirip. Kalian benar-benar mengeluarkan modal besar. Katakan, sudah berapa lama merencanakan ini? Itu adalah benda yang ibuku jaga dengan taruhan nyawa. Kembalikan stempel kekaisaran padaku. Mau? Mintalah padaku. Pengawal? Kamu ambilkan perapian. Baik. Ternyata ibumu, di hatimu hanya segitu saja. Tidak. Jangan. Aku mohon padamu. Kembalikan stempel kekaisaran padaku. Siapa yang mengajarimu memohon seperti ini? Berlutut. Aku
Aku mohon padamu. Kembalikan stempel kekaisaran padaku. Sampah. Ayo, ambil sendiri. Tidak. Cepat. Aku paling suka melihatmu tak bisa melepaskan diri dan tak bisa mendapatkannya. Kedua tangan ini pantas saja hangus dalam api. Kalau begitu, ikutlah bersama. Budak hina. Kau cari mati. Naga emas. Naga emas. Naga emas. Mendidih saat kena air, cahaya emas muncul. Garis darah naga suci. Kamu... Siapa sebenarnya kamu? Sudah lama aku bilang, aku adalah putra mahkota Indraguna yang sejati, satu-satunya keturunan Xiao Zhenyuan. Aku pernah mendengar Ayahanda dan Kasim Cao berkata, garis darah naga suci hanya ada di keluarga kerajaan. Mungkin kan? Dia benar-benar Xiao Qiu? Yang mulia, mungkinkah dia benar-benar adalah putra mahkota yang telah meninggal? Bagaimana mungkin? Dia pasti mata-mata yang dikirim negara musuh berusaha menggunakan ilmu sihir jahat untuk mengacaukan pemerintahan kita. Tak peduli siapa kamu, hari ini kamu harus mati di sini. Kalau Xiao Zhenyuan tahu, bukan hanya posisi raja, bahkan nyawa aku mungkin tidak aman. Kamu tahu. Yang ikut aku membunuh musuh ini, suatu hari, aku pasti akan memberi gelar bangsawan. Baik. Xiao Qian, kamu benar-benar mau menyeret semua orang mati bersama? Yang mulia, menyelesaikan dengan satu gerakan. Terlalu mudah baginya, lebih baik dibelah dua. Katanya, orang setelah dibelah dua masih sadar sebentar bisa melihat darahnya habis mengalir. Baik, ikuti kamu. Yang dipertuan. Pergi ke halaman belakang. Kamu seharusnya sudah mati. Kenapa harus kembali merebut posisi raja aku? Kalau begitu, aku hanya bisa membuat kamu mati total. Kalau aku mati, Xiao Zhenyuan pasti akan membalasnya ribuan kali padamu. Benarkah? Sayangnya, kamu tidak akan melihatnya. Habiskan. Ibu, UR janji akan hidup baik. Mungkin harus ingkar janji. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Xiao Qian, kenapa kamu di sini? Ayah, hamba berpatroli dan mendengar ada suara di sini, kira ada pembunuh, makanya masuk untuk melihat. Syukurlah tidak apa-apa. Pas kakakmu sudah kembali hari ini, aku akan mengenalkan kamu. Tidak. Yang mulia, ada masalah. Putra mahkota dia kabur lagi. Apa? Ayah, hamba baru melihat seseorang yang mirip dengan hamba. Sepertinya orang itu adalah kakak. Benar, bagaimana kamu tahu? Ayah, maafkan hamba saat hamba masuk. Kakak sudah minum racun bunuh diri, tak bisa diselamatkan. Kamu apa yang kamu katakan? UR. Dia bunuh diri. Yang mulia. Ayah, jangan terlalu sedih sebelum kakak meninggal. Dia terus mengucapkan hidup terlalu berat, tak mau diganggu kehidupan istana, hamba ingin menasihati. Tapi sudah terlambat. UR. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku sudah susah payah baru menemukan kamu, tapi kamu... Kenapa ada darah di lantai? Ayah, itu darah pembunuh yang kotor. Aku belum rabun, Xiao Qian. Apakah kamu melakukan sesuatu lagi tanpa aku tahu? Ayah, anak hamba tidak melakukan apa-apa.
kamu. Siapkan kereta kuda. Ayah, Minggir. Aku mau melihat. Ini siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Hamba Sun Xiaowei. Hamba menghadap Yang Mulia. Luka di tanganmu bagaimana? Mohon ampun Yang Mulia. Hamba mendengar ada yang bunuh diri dengan minum racun di sini. Jadi hamba ingin datang membantu. Tak disangka, lengan hamba terluka tertimpa barang-barang. Takut darahnya mengotori mata Yang Mulia. Jadi hamba di sini. Ayahanda. Putra sudah bilang, Ayahanda hanya terlalu lelah. Di sini selain si gadis ini, benar-benar tidak ada apa-apa. Karena UR sudah meninggal. Mayatnya di mana? Aku ingin menemuinya. Jenazah Kakanda ada di luar istana. Karena putra tidak tahu identitas Kakanda, lalu menyuruh orang dari Biro Urusan Dalam mengirimkannya ke rumah duka di luar istana. Besok akan dikremasi. Dikremasi? Siapa yang berani mengusiknya? Mohon ampun Ayahanda, Kakanda meninggalkan sepatah kata sebelum wafat. Dia berkata, sepanjang hidupnya, dia tidak punya pilihan. Hanya berharap abunya bisa beterbangan tertiup angin setelah mati. Tidak dimakamkan di makam kerajaan. Tidak tercemar kekuasaan kerajaan. Bagus sekali, beterbangan tertiup angin. UR. Sampai mati pun, kau masih ingin memutuskan hubungan dengan aku? Tidak. Watak UR pasti tidak akan mudah bunuh diri. Aku akan pergi ke rumah duka sekarang. Yang Mulia, tadi Yang Mulia bilang dia adalah putra mahkota yang asli. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Ayahanda hanya tertipu oleh si penipu itu. Tenang saja. Setelah aku menyingkirkan si penipu ini, kau akan menjadi permaisuriku. Terima kasih, Yang Mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera bawa budak hina itu ke rumah duka, lewat gerbang utara. Harus sampai dalam setengah jam. Suruh Lau Hei memberinya akhir yang cepat di perjalanan. Xiaoqian kejam dan licik. Aku tidak boleh menunggu mati. Rasa sakit ini harus menjaga kesadaranku. Xiaowei, kenapa pisaumu ada di sini? Yang Mulia. Yang Mulia terlalu khawatir. Obat yang hamba siapkan adalah racun rahasia kerajaan. Yang Mulia, ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat lagi wajah menyebalkan ini. Selamat tinggal, keturunan terakhir keluarga Xiao. Takhta ini pasti akan menjadi milikku. Penghinaan hari ini kelak akan ku balas dengan darahmu. Yang Mulia, kereta kuda sudah siap. Di depan sana adalah rumah duka. Jurang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Meski harus mati terjatuh, aku harus mengambil risiko ini. Wah, dia sudah sadar. Apa? Orang ini berani melukaiku. Cepat tangkap dia. Baik. Jangan lari.
Jangan lari. Lari, kenapa tidak lari lagi? Teruskan lari. Lapor. Xiao Qiu dia melompat ke jurang. Bukannya sudah diberi ramuan hipnosis, kok bisa kabur? Aku mana tahu. Cepat, kembalilah ke kediaman dan laporkan pada Yang Mulia Putra Mahkota. Baik. Yang Mulia, orangnya kabur. Kabur? Kalian para sampah. Segera kumpulkan semua orang. Dalam waktu setengah batang dupa, aku harus tahu keberadaannya. Selain itu, usahakan tunda perjalanan Yang Mulia Kaisar. Baik. Xiao Qiu. Kau kira melompat ke jurang bisa membuatmu lolos? Setiap jengkal tanah Indraguna adalah milikku. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Tolong. Pak, kesini. Terima kasih Tuan atas bantuanmu menyelamatkan hidup saya. Hidup orang tua ini diberikan olehmu. Tak perlu. Pak, saya dikejar musuh. Luka saya parah. Bolehkah saya tinggal di rumahmu untuk sementara? Tentu saja. Ikut saya pulang. Aku akan obati lukamu. Terima kasih. Ayo. Sudah Tuan, istirahatlah dengan tenang. Sudah tidak parah, percaya akan segera sembuh. Terima kasih, Pak. Ayah. Lihat. Ayah, jika bisa menangkap orang ini, uang 1000 keping, hidup kita tak perlu khawatir lagi. Pak, mohon bantuannya. Kirim surat ini ke rumah jenazah. Jika surat sampai, orang akan datang menolong saya. Saat itu, saya pasti akan memberi balasan yang besar. Tuan, tenang. Aku kirim sekarang. Minum teh hangat ini dulu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya. Pak, kau bohong padaku. Tuan, orang yang menjemputmu sudah datang. Lari. Kenapa tidak lari lagi? Kau pikir dengan kecerdikan kecil ini, kau bisa luput dari tangan saya? Kalian yang mengkhianatiku. Tuan muda, aku juga tidak punya pilihan. Anakku sebentar lagi akan menikah. Sedang bingung tidak punya uang. Bukankah ini rezeki yang datang sendiri? Kalian sungguh tak tahu malu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Tenang saja, Tuan Muda. Anda adalah orang penting bagi keluarga kami. Aku pasti akan membuatkan nisan yang bagus untukmu. Sudah, waktunya tidak pagi lagi. Segera antarkan dia. Tuan Muda Yan. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Kakakmu sejak kecil tumbuh di kalangan rakyat.
Ayah ingin untuk terakhir kalinya mempersiapkan beberapa barang yang dia sukai. Yan Er. Kenapa kau ada di sini? Tuan yang terhormat, Tuan tidak tahu ada buronan yang kabur dari istana. Tuan ini sedang menangkap buronan. Istana? Buronan apa? Ayah, tidak apa-apa, hanya pencuri kecil saja. Tuan, surat ini ditulis oleh buronan itu. Katanya akan dikirim ke rumah duka. Silakan Tuan lihat. Apa katamu? Rumah duka? Omong kosong, apa yang kau bicarakan ini? Ayah. UR. UR itu suara UR ya? Ayahanda, tidak ada suara apa-apa. Pasti ayahanda terlalu merindukan kakak, makanya mendengar hal-hal yang tidak nyata. Mungkin beta terlalu merindukannya. Pengawal. Ya, Bunuh ayah dan anak ini sampai bersih, supaya tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Xiao Zhenyuan. Kalau ayahanda tidak berniat menyerahkan takhta kepada beta, maka beta akan membuat ayahanda secara langsung membakar mati anak satu-satunya. Masih semangat ya, tidak apa-apa. Mulai besok, kau akan musnah tanpa bekas. Takhta itu pasti akan menjadi milik beta. Kau hanya berangan-angan. Xiao Zhenyuan pasti akan tahu tipu muslihatmu. Pada saat itu, kau akan mati lebih tragis. Xiao Zhenyuan. Baiklah, biar beta beritahu kau. Mulai 3 tahun lalu, beta sudah memberinya racun yang bekerja lambat. Meskipun dia adalah seekor harimau, tubuhnya sudah lama terkuras. Xiao Qian, dia telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kau malah memberinya racun? Nurani? Di dunia ini, nurani hanya layak untuk diberikan kepada anjing. Hanya orang yang kejam dan tak berperasaan yang layak menduduki kursi naga itu. Yang mulia, hamba menghadap yang mulia. Bagaimana yang mulia datang? UR Beta di mana? Beta ingin melihatnya. Yang mulia, sungguh tidak boleh. Putra mahkota, dia bunuh diri dengan racun. Wajahnya mengerikan, mungkin akan mengganggu tubuh naga yang mulia. Tidak peduli UR menjadi seperti apa, Beta tetap ingin melihatnya. Jika ada orang yang berani menghalangi, semua akan ikut mati bersama dia. Yang mulia. Ayah. Yan, kenapa kamu ada di sini? Hamba tidak bisa tenang, ayah. Hamba juga ingin datang untuk mengantar saudara yang terakhir kali. Hamba juga khawatir ayah terlalu sedih dan kesehatan ayah terganggu. Makanya hamba buru-buru datang untuk menemani ayah. You ada di mana? Aku ingin melihatnya. Sial, efek obat Xiao Qiu belum bekerja sepenuhnya. Ayah tidak boleh tahu. Dia masih hidup. Ayah. Kalau begitu, ayah jangan melihatnya. Saudara terlalu keracunan, penampilannya terlalu menyedihkan. Aku sudah melewati medan perang dan api di masa lalu. Apalagi yang belum aku lihat? Ayah. Saudara selama ini sudah terlalu banyak menderita di masyarakat. Sekarang dia sudah meninggal dengan susah payah. Biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan ganggu dia lagi. Yan, aku tahu kamu berniat baik. Tapi Yu, apapun penampilannya, aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali. Ayah, hamba mohon. Berikan saudara sedikit kehormatan terakhir.
Benar Yang Mulia, ada rumor di masyarakat, jenazah yang baru saja diletakkan, kalau Yang Mulia membuka kain putihnya, orang yang meninggal akan merasa dendam, dan mati dengan mata terbuka. Yu, ayah tidak layak untukmu. Semua ini kesalahan ayah. Ayah benar-benar tidak boleh memaksa kamu. Makanya kamu jadi tidak bisa berpikir jernih. Ayah, jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Hamba percaya saudara di alam baka pasti juga tidak ingin melihat ayah begitu sedih. Benar Yang Mulia. Besok, hamba pasti akan memanggil ahli spiritual terbaik untuk membacakan mantra untuk Yang Mulia, berusaha agar dia bisa terbebas lebih cepat. Ah? Baiklah, kalau begitu besok aku sendiri akan mengantar Yu untuk yang terakhir kali. Sanbao, kamu pergi ke Akademi Kedokteran Istana dan Biro Urusan Dalam, cek catatan diagnosis Yu. Jangan ada satu kata yang terlewat. Aku ingin tahu, Yu bunuh diri atau tidak. Baik. Bodoh, hampir merusak rencana besar putra mahkota ini. Sudahlah, besok setelah semuanya berlalu, dia akan dibakar hidup-hidup. Saat itu, kerajaan keluarga Xiao ini akan benar-benar milikku. Sialan, kenapa dia tepat bangun pada saat ini? Cepat ambil obat tidur yang tersisa, berikan dia satu mangkuk lagi. Yang Mulia, hanya tersisa sedikit obat tidur ini. Tuangkan semua ke dia. Lagi pula sebentar lagi api akan membakar tubuh. Nanti juga tidak akan digunakan lagi. Supaya dia tidak merusak rencana besar saya. Katakan kenapa tidak diproses tentang Yang Mulia Xiao Qiyu catatan pemeriksaan medis. Tuan, mohon ampun kami benar-benar belum pernah melihat Yang Mulia Xiao Qiyu ini. Benar-benar tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Tuan orang dari Biro Urusan Dalam mengatakan, tidak melihat Xiao Qiyu. Namun menurut para pelayan dan dayang, justru di luar istana mendengar Yang Mulia. Kian suara memukul dengan cambuk dan suara jeritan. Begitu ya, semua ini adalah ulah Xiao Qian. Tidak, kalau begitu Yang Mulia masih hidup. Anakku, Yu anakku, kenapa kamu meninggalkan begitu saja? Ayahanda, waktu tengah hari hampir tiba, lebih baik Anda sendiri yang memerintahkan untuk membakar. Ayahanda, jika Anda tidak setuju lagi, saudara mungkin bahkan setelah meninggal tidak akan damai. Kalau begitu, bakar saja. Sudah dengar? Perintah langsung dari Yang Mulia. Hari ini pasti mati. Ayahanda, selamatkan aku. Yu anakku. Itu suara UR. Ayah, tak ada suara. Tidak, hamba baru saja mendengar teriakan UR. Pasti bukan ilusi. Ayah. Di sekeliling tumpukan kayu semuanya terbakar. Sekarang Anda ke sana terlalu berbahaya. Yan kamu tenang saja. Hamba hanya ingin melihat sekilas. Lihat apakah dia baik-baik saja. Tak akan ada masalah. Ayah, Anda jangan keras kepala lagi. Kalau kamu ke sana sekarang, hanya akan membuat kakak tidak tenang. Tidak. Hamba jelas mendengar teriakan UR. Bukan ilusi. Ayah, hamba juga adalah anak Anda. Anda tidak mau percaya pada hamba? Jika Anda tetap ingin ke sana, maka hamba akan menggunakan nyawa hamba sendiri untuk membuktikan kebenaran. Yan hamba hanya ingin ke sana untuk melihat apakah dia sudah mati.
Jika kamu masih berani menghalangi, jangan salahkan hamba tidak mengingat hubungan ayah dan anak. Beri saya jalan. Ayah, saudara kandung akan segera terbebas. Jika Yang Mulia datang sekarang, itu hanya akan membuatnya lebih menderita. Aku mendengar teriakannya. Itu bukan halusinasi. Ayah, Yang Mulia pasti terlalu merindukan saudara kandung, hingga mengalami halusinasi. Sadarlah, Yang Mulia, saudara kandung sudah tiada. Yang Mulia, hamba tidak mendengar suara apapun. Pasti karena Yang Mulia terlalu merindukannya. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Harap Yang Mulia menjaga kesehatan. Putra mohon kepada Yang Mulia, biarkan saudara kandung berangkat dengan tenang. Apakah Yang Mulia ingin dia mati dengan mata terbuka? Baiklah, aku lelah. Biarkan UR berangkat dengan tenang. Akhirnya ini akan berakhir. Yang Mulia, putra mahkota, dia belum mati. Semua ini adalah rencana jahat Xiao Qian. Xiao Qiyu, kau akhirnya mati di tangan saya. Kerajaan keluarga Xiao akhirnya akan saya kuasai. Kau pantas. Ayah. Yang Mulia, lihat. Ayah, selamatkan saya. UR, jangan takut. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Cepat selamatkan dia dari api. Cepat, cepat, cepat panggil orang. Cepat selamatkan dari api. Cepat, cepat panggil orang. UR, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Jangan pedulikan hamba, selamatkan UR dulu. Selamatkan UR. Ayah, dengar penjelasan hamba. Tangkap semua yang terlibat dalam hal ini hari ini untuk hamba. Baik. Orang yang berani menyakiti UR hamba tidak akan membiarkan satupun. Semua berlutut. Hamba memberi kalian kesempatan terakhir. Jika jawaban kalian tidak bisa memuaskan hamba, hamba tidak keberatan pisau pemenggalan kepala ini menambah beberapa kepala lagi. Ayah, hamba tidak bersalah. Hamba sebelumnya benar-benar mengira kakak laki-laki sudah meninggal, jadi hamba mengatur orang untuk melakukan kremasi. Masih berani membantah? Dari istana ke rumah duka. Kamu terus menghalangi hamba menemui UR. Jelas-jelas kamu ingin dia hilang total agar kamu bisa menduduki posisi putra mahkota dengan stabil. Ayah, itu diagnosis yang salah. Kami mengira putra mahkota sudah meninggal. Kami pasti tidak berani membunuh putra mahkota Qiyu. UR sudah kamu penuhi dengan obat tidur. Sudah hampir mati masih berkeras kepala. Panggil orang, tarik dia ke sini untukku. Ayah, ampun. Putra mahkota, selamatkan aku. Xiao Qian, semua ini kamu yang menyuruhku melakukannya. Xiao Qian, giliranmu. Ayah, ayah tenang. Hamba-hamba akan mengatakan yang sebenarnya. Yang ingin membunuh kakak laki-laki bukan hamba. Dia Sun Xiaowei. Semua dia yang mendorong hamba untuk membunuh kakak laki-laki. Ayahanda, semua ini gara-gara perempuan ini. Dia sendiri yang bilang ke hamba, Xiao Qiyu itu mata-mata musuh yang dikirim untuk membunuh ayahanda. Karena itu hamba jadi kalap. Paduka, hamba tidak bersalah. Paduka, semua ini semua diperintahkan oleh Xiao Qian.
Dia juga bilang Paduka akan menyerahkan tahta padanya, dan hamba dengar sendiri dia terus meracuni Paduka belakangan ini. Meracuni? Beta selama ini merasa ada yang tidak beres di sekitar Beta. Beta sama sekali tidak menyangka. Anak yang Beta besarkan sendiri malah mengharapkan Beta cepat mati. Bukan begitu, Ayahanda. Dengarkan penjelasan hamba. Dia yang memfitnah hamba. Pengawal. Bawa mereka pergi. Dan hukum pancung. Jangan. Paduka. Beta sudah membesarkanmu 8 tahun. Menyelamatkanmu dari tumpukan budak. Beta pernah memperlakukanmu tidak adil? Kenapa kau melakukan hal tidak tahu terima kasih seperti ini? Katakan. Cukup. Jangan pukul lagi. Aku yang menyakiti Xiao Qiyu. Lalu kenapa? Aku yang ingin membunuhmu. Lalu kenapa? Bagus. Akhirnya tidak berpura-pura lagi. Benar. Aku sudah muak. Besariku 8 tahun. Lalu kenapa? Di mata kalian, aku tetap hanya seorang putra angkat. Seorang putra mahkota palsu yang bisa dibuang kapan saja. Apa yang aku inginkan sendiri? Kenapa tidak boleh kudapatkan? Kalau tidak bisa dapat, ya aku rebut. Beta benar-benar buta. Membawa pulang pengkhianat tidak tahu terima kasih ini ke istana. Pengawal. Eksekusi. Permaisuri tiba. Tahan eksekusinya, dia tidak boleh mati. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Membawa orang yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu ke istana. Datanglah. Lakukan eksekusi. Tolong jangan bunuh dia tidak boleh mati. Kamu datang ke sini untuk apa? Kamu tidak boleh datang ke sini. Hamba mendengar. Yang Mulia sendiri pergi ke lokasi kebakaran yang berbahaya. Hamba merasa khawatir, jadi datang untuk melihat. Yang Mulia, Yaner hanya sedang tidak berpikir jernih. Dia memang melukai UR. Tapi itu hanya kesalahpahaman. Dosa itu tidak sampai harus mati. Kesalahpahaman? Anak yang tidak tahu berterima kasih ini selalu ingin merebut posisi raja. Orang dengan ambisi seperti ini jika dibiarkan hidup akan menjadi ancaman bagi Indraguna. Yang Mulia, beberapa hari sebelumnya Yang Mulia baru saja membunuh orang yang berjuang bersama di medan perang dan telah menjadi pahlawan pembuka negara selama bertahun-tahun. Sekarang Yang Mulia masih ingin membunuh putra angkat yang dibesarkan sendiri? Jika hal ini tersebar, bagaimana rakyat akan melihat Yang Mulia? Shenqing, kamu sedang mengancam aku? Hamba tidak berani, hamba hanya di dalam hati khawatir tentang keamanan Indraguna. Tidak ingin Yang Mulia mendapat reputasi sebagai raja yang tidak berperasaan dan membunuh anaknya sendiri. Raja yang tidak berperasaan? Ya, raja yang tidak berperasaan. Ayah mohon berbelas kasihan. Ayah. UR. Karena permaisuri membela dia, maka biarkan dia hidup. UR, kamu sudah sadar bagaimana rasanya? Dokter istana sudah memberikan obat. Sekarang sudah tidak apa-apa. Baik. Mohon ayah mempertimbangkan situasi besar. Urusan anak sendiri akan aku selesaikan sendiri. Tidak perlu. Aku sudah lama dikenal sebagai raja yang kejam. Semua orang mencaci. Tidak takut dengan satu cacian lagi. Sanbao. Yang Mulia memutuskan, mulai hari ini, menetapkan Xiao Qiyu sebagai putra mahkota Indraguna, mencabut semua gelar dan posisi Xiao Qiyan. Pengikut Xiao Qiyan harus dihukum mati. Ayah. Yang Mulia. Ayah. Yang Mulia. Ayah. Ayah.
Habib, bagaimana keadaan ayahanda? Yang Mulia Putra Mahkota, di dalam tubuh sang raja sudah terkontaminasi oleh racun kronis dan juga terluka oleh kobaran api. Hari ini sang raja marah dan emosi memanas, menyebabkan darah dan energi tubuhnya berbalik arah. Saat ini, sang raja tidak boleh lagi mendapat stimulasi. Pergilah. Baik. Ayah, semua yang ayah lakukan adalah untuk menyelamatkan saya. Saya telah membebani ayah. UR, Ayah, jangan menyalahkan diri sendiri. Ayah terlalu keras. Memaksa kamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. UR, jika kamu tidak ingin meneruskan posisi raja, ayah akan membantu kamu mengatur. Yang Mulia, sebelumnya sang raja tidak membunuh keluarga kakekmu, melainkan secara diam-diam memindahkan mereka ke Nagara Kidul. ayah, tenang saja. Saya pasti akan menjaga kerajaan Indraguna dengan baik dan tidak akan mengecewakan ayah. Sanbao, di dalam ini adalah informasi yang ayah persiapkan untuk kamu selama beberapa tahun ini. Ayah. Permaisuri datang. Bagaimana keadaan sang raja? Ayah sudah beristirahat dan perlu ketenangan. Tidak ada orang yang boleh mengganggu. Permaisuri, mohon kembali. Berani. Kamu berani menghalangi saya? Xiao Qiyu, jangan lupa. 8 tahun lalu, jika saya tidak menerima kamu sebagai anak saya, kamu sudah mati sejak lama. Tentu saya tidak akan lupa. Jika bukan karena kamu dulu mendesak ayah dari belakang, dia juga tidak akan membunuh ibu saya. Kamu adalah musuh saya yang sebenarnya. Orang yang ingin mencapai hal besar tidak memperhatikan hal kecil. Ayahmu sakit parah. Kerajaan Indraguna ini akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Tetapi kamu belum stabil. Butuh dukungan suku saya di belakang. Kamu ingin saya bekerja sama dengan kamu? Jangan harap. Kerajaan keluarga Xiao saya akan saya jaga sendiri. Benda yang tidak tahu diri. Benar-benar orang yang dilahirkan oleh pelayan rendah. Sama sekali tidak pantas. Kamu semua brengsek, bebaskan saya. Saya adalah putra mahkota. Saya adalah calon penguasa. Bodoh. Dulu saya meminta Sun Xiaowei secara sengaja menyebarkan kabar bahwa Xiao Qiyu kembali ke istana, memberitahu kamu. Memakai tanganmu untuk menghabisi dia. Tetapi saya tidak menyangka kamu begitu tidak berguna dan bahkan memasukkan diri sendiri. Kamu. Semua ini adalah rencana kamu. Kamu sengaja memanfaatkan saya. Jangan bicara dengan saya dengan tatapan seperti itu. Jika bukan karena saya, kamu sudah dibunuh oleh Yang Mulia sejak lama. Kalau begitu saya juga tidak akan hidup lagi seperti budak. Saya akan berjuang dengan Xiao Qiyu. Sekarang ikut saya. Akan membantu kamu kembali ke posisi putra mahkota. Bahkan, memberi kamu satu kesempatan. Membunuh Xiao Qiyu sendiri. Xiao Zhenyuan, selama tahun-tahun ini kamu selalu waspada terhadap saya. Bahkan anakmu juga berani menghina saya sedikit. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena tidak memperhatikan hidupmu. Hormat kepada permaisuri. Bertemu dengan Yang Mulia. Silakan duduk, tuan-tuan. Asal bisa menangkap Chen Wu si tua ini. Rapat istana besok, maka bisa menjatuhkan Xiao Qiyu sekaligus. Mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dengar-dengar Yang Mulia Raja tiba-tiba sakit parah, hingga kini masih pingsan belum sadar. Permaisuri, saat ini memanggil kami datang. Tidak tahu untuk urusan apa. Yang Mulia Raja sakit parah. Negara tidak bisa sehari tanpa raja. Saat ini situasi Indraguna. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Harus siapa yang memimpin? Saya justru mendengar sebelum Yang Mulia Raja pingsan, sudah menemukan putra sah yang hilang dulu, Xiao Qiyu. Dan secara lisan menetapkannya sebagai putra mahkota.
Hanya seorang, anak yang dibesarkan di desa terpencil. Sama sekali tidak punya pendidikan kerajaan, apalagi tidak punya pengalaman memerintah. Orang seperti ini pantaskah menjadi putra mahkota Indraguna? Apa yang dikatakan Guru Agung, itulah yang saya khawatirkan. Xiao Qiyu sejak kecil bertindak semaunya. Dulu, bahkan meninggalkan istana tanpa izin. Sifat seperti ini sulit memikul tanggung jawab memerintah. Menurut saya, masih putra angkat Yang Mulia Raja. Qian, yang memimpin untuk Yang Mulia Raja. Permaisuri ini ingin bertindak sendiri, mengganti putra mahkota. Hal ini sama sekali tidak boleh. Jenderal, tenangkan amarahmu. Qian selama ini selalu dengan status putra angkat, menjalankan tugas putra mahkota dengan rajin dan teliti, tidak pernah ada kesalahan. Menurut saya dialah Indraguna, calon penerus yang tak tergantikan di masa depan. Jenderal Chen, jangan marah. Saya tahu, Anda selama ini keinginan terbesar adalah diangkat sebagai markis. Setelah saya naik takhta, berdasarkan jasa Anda, pasti akan menjadi markis juara Indraguna. Ini. Tuan jangan khawatir, menurut saya, jasa kalian seharusnya mendapatkan penghargaan seperti ini. Ini semua yang pantas kalian dapatkan. Kalau begitu, terima kasih banyak Permaisuri. Terima kasih banyak Yang Mulia. Rapat istana besok. Kami semua akan mengikuti perintah Permaisuri dan Yang Mulia. Yang Mulia, hamba sudah memeriksa dengan jelas. 2 menteri penting, Guru Agung dan Panglima Besar, semuanya pergi ke kediaman Permaisuri. Hari ini, mungkin tidak bisa datang sesuai janji. Mereka ingin bersatu dengan para menteri. Besok memaksa saya turun takhta. Kalau begitu, lihat saja besok siapa yang menang. Rapat pagi hari sudah dimulai. Para menteri tampak seperti ini. Apakah Indraguna tidak ada urusan yang perlu dibahas? Yang Mulia, Permaisuri belum datang ke aula. Saya rasa kita tunggu lagi. Benar Yang Mulia, Permaisuri, bagaimanapun dia adalah ibu Anda. Jika di aula pemerintahan ada urusan penting yang perlu diputuskan, masih perlu mendengar pendapat Permaisuri, baru bisa aman. Konyol! Yang Mulia adalah satu-satunya keturunan Sang Raja. Dia adalah putra mahkota Indraguna yang sah. Memimpin negara dan mengatur pemerintahan sudah merupakan tugas putra mahkota. Kenapa harus mendengar pendapat Permaisuri? Karena yang duduk di posisi ini adalah orang yang tidak berguna. Kamu masih mau mengikuti perintahnya? Hormat kepada Permaisuri, Yang Mulia Qian. Permaisuri, Sang Raja sudah mengatakan istana bagian dalam tidak boleh campur tangan politik. Sekarang Sang Raja sakit parah. Putra mahkota Xiao Qiyu baru kembali dari masyarakat biasa, tidak memiliki kemampuan politik sedikit pun. Aku demi negara dan masyarakat Indraguna harus keluar untuk mengendalikan situasi. Bagus sekali demi Indraguna. Aku lihat kamu berdua ingin mengambil kesempatan ayahku sakit parah untuk merencanakan merebut kekuasaan. Yang Mulia, baik dalam moral atau kemampuan jauh tidak sebanding dengan Yang Mulia Qian. Mengundurkan diri secara sukarela baru bertanggung jawab terhadap Indraguna. Pernyataan Jenderal sangat tepat. Kami mendukung Yang Mulia Qian untuk memimpin pemerintahan negara. Maaf Yang Mulia, aku sudah memerintahkan 10.000 pasukan elit untuk mengepung seluruh istana. Kamu tidak memiliki pasukan atau kekuasaan, sama sekali bukan lawan Permaisuri. Lebih cepat mengaku salah. Masih bisa menjaga sedikit harga diri. Menggerakkan pasukan elit secara pribadi dan mengepung istana. Kamu ini sedang melakukan pemberontakan. Xiao Qiyu, aku sudah memberikan kesempatan padamu. Kamu sendiri tidak menghargainya. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin melihat orang-orang di pemerintahan ini benar-benar tidak tahu diri. Berapa banyak yang mendukung pemberontakan Permaisuri dan berapa orang yang loyal kepada Indraguna. Yang Mulia, mulai memilih pihak. Orang yang mendukung Permaisuri berdiri di sisi dia. Xiao Qiyu, perhatikan baik-baik. Indraguna ini. Siapa yang benar-benar berkuasa di sini? Yang Mulia Permaisuri hari ini berani bertindak seperti ini pasti sudah lama merencanakan ini. Menggunakan kepentingan untuk menarik orang situasi memaksa. Hamba lebih baik membawa Yang Mulia pergi dulu. Tidak perlu. Aku justru ingin melihat sendiri.
Di istana ini ada berapa banyak orang yang rela menjadi kaki tangan permaisuri? Yang Mulia saat ini bersih tegang dengan permaisuri sama saja seperti telur menyerang batu. Ternyata memang tumbuh di daerah pedesaan. Tidak punya sedikit pun perhitungan, hanya bisa bertindak berdasarkan emosi. Jika anak ini hari ini berani bertindak impulsif, aku bisa menghukumnya dengan tuduhan makar. Menghilangkan ancaman ini secara total. Semua rekan, perhatikan baik-baik. Putra mahkota Xiao Qiu ini kurang berbakat dan kurang ilmu, tak punya sedikit pun wibawa dan kemampuan sebagai calon raja, berani menantang permaisuri secara terbuka. Benar. Mengikuti permaisuri justru yang diharapkan oleh rakyat. Yang mengenal situasi adalah orang bijak. Para hadirin. Pandangan yang unik. Posisi yang tepat di masa depan, naik pangkat dan jabatan. Tak akan diperlakukan lagi. Hamba-hamba semua mendengarkan permaisuri dan perintah Yang Mulia Qian. Xiao Qiu sudah sampai titik ini, apalagi yang bisa kamu katakan? Keputusan kalian sudah dibuat semua. Jika nanti berubah pikiran, sudah tidak akan ada waktu. Berjuang mati-matian. Xiao Qiu, meskipun kamu sekarang berlutut di depan aku dan memohon ampun, tak akan ada orang yang lagi berdiri di pihak kamu. Aku hanya memastikan sekali lagi, supaya nanti saat bertindak, tak sampai melukai orang yang tak bersalah. Kamu tenang saja. Selain hamba Cao Gonggong itu, tak akan ada orang yang berdiri di pihak kamu. Komedi ini harus berakhir. Siap bertindak. Tangkap Xiao Qiu dan sisa-sisa di sekitarnya. Sekarang di dalam maupun di luar istana, semua orang adalah bawahan saya. Xiao Qiu, kamu terisolasi dan tak punya bantuan. Apalagi yang bisa kamu gunakan untuk bersaing dengan saya? Xiao Qiu, jangan berdiri di atas sana dan bersikap keras. Cepat turun, berikan tempatmu kepada saya. Benar, kami semua mendengarkan perintah permaisuri dan Pangeran Qian. Benar-benar sekelompok orang yang sama. Bersekongkol untuk kejahatan. Pangeran, sekarang permaisuri telah mengepung seluruh istana. Para menteri di pemerintahan juga berpihak pada dia. Anda lebih baik menyerahkan kekuasaan yang Anda pegang dan mengalah kepada dia. Kamu dengar. Bahkan budak anjing ini menyuruh kamu mengalah. Akibat melawan saya seharusnya kamu sudah tahu. Sungguh menggelikan. Minta saya memohon untuk kamu. Lebih baik mereka berpikir dengan baik. Setelah ini, berikan beberapa ketukan kepala yang keras untuk saya. Saya akan meninggalkan tubuh utuh kamu. Masih berlagak. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Hari ini di Balerung Agung ini harus ada darah. Tangkap putra mahkota yang tak berguna ini. Permaisuri akan memberikan hadiah besar. Dengan perintah putra mahkota melindungi kekuasaan kerajaan menghukum pemberontak. Karena semua sudah berdiri di posisi masing-masing, maka drama hari ini juga harus berakhir. Eko Bagas sampaikan perintah. Bunuh mereka. Ya. Berhenti, semua berhenti. Kamu semua adalah orang-orang saya. Kenapa ikut perintah dia? Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Para budak anjing ini, kenapa tidak ikut perintah? Kamu beberapa orang pikir menarik beberapa pejabat inti. Sudah bisa tidur nyenyak. Sayangnya, kamu terbiasa hidup di atas. Kamu tidak pernah memahami yang hidup di lapisan bawah tentara yang hidup dengan mengorbankan nyawa. Kehidupan mereka sebenarnya bagaimana? Putra mahkota. Sekarang air di luar sudah membeku. Cuaca sangat dingin. Kenapa prajurit Indraguna kita bahkan memakai seragam yang begitu tipis? Hamba juga tidak ada cara tunjangan dari pemerintahan setelah dikurangi bertahap. Sampai ke tangan prajurit sudah hampir tidak ada. Putra mahkota ini tidak boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Kamu adalah pahlawan Indraguna. Tidak pantas diperlakukan seperti ini. Yang ayah kirim ke istana saya, semua barang langka dan berharga semua dijual. Ambil uang yang ayah simpan khusus untuk saya. Semua uang sebelum matahari terbenam hari ini.
harus menempatkan semua orang di sini. Semua dengan baik. Ya, hamba akan melaksanakannya. Hamba, untuk semua prajurit, hamba berterima kasih pada kebaikan Putra Mahkota. Kami bersedia untuk Putra Mahkota mengorbankan hidup tanpa ragu. Aku melakukan ini bukan untuk menarik kamu. Aku hanya berdasarkan hati nurani sendiri. Aku juga harap kamu bisa berdasarkan hati nurani sendiri membuat keputusan yang paling benar. Putra Mahkota, mohon ampun. Hamba sebentar tidak sadar. Mohon ampun. Mohon ampun. Kebaikan Tuan hamba bersedia bekerja keras untuk Tuan, mohon Tuan beri ampun. Bagus. Bagus. Begitu rupanya. Makanya Eko berbalik. Rupanya kamu sudah merencanakan semua ini. Cukup, Xiaoqiu. Kamu benar-benar mau membuat Balairung Agung ini banjir darah. Pejahat di Balairung Agung banjir darah. Rakyat Indraguna bisa hidup damai. Hari ini akan menangkap kamu semua. Iya. Yang Mulia, lihatlah dengan jelas. Kami semua berdedikasi untuk negara. Siap mati demi negara. Tak disangka hari ini mendatangkan bahaya yang mengancam hidup. Kami matinya tidak akan tenang, Yang Mulia. Sungguh sangat menggelikan. Datangkan orang. Lempar barang itu ke atas. Apa yang kamu lakukan selama tahun-tahun ini? Ayahku sudah lama mencurigainya. Ini adalah yang dia suruh catat. Semua kejahatan kamu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Yang Mulia, bersiap-siap sebelum terjadi. Sekali gerak mengungkap rencana pemberontak. Ini adalah keberuntungan bagi Indraguna. Tak perlu banyak bicara. Tangkap semua pemberontak untukku. Masukkan ke penjara bawah tanah. Tunggu keputusan. Selain itu, tangkap Permaisuri Shenqing. Tangkap Xiao Qian juga. Ya. Dengan kemampuanmu, kamu berani menyentuhku? Sekarang, seluruh istana sudah dalam kontrolku. Apalagi kartu yang kamu punya. Keluarga Shen sudah mendominasi pemerintahan ini selama beberapa puluh tahun. Bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti kamu bisa mengguncangnya? Lapor, Yang Mulia. Ada masalah besar. Ayah Permaisuri, Panglima Besar Shenwei baru saja mengumumkan. Raja sakit parah dan butuh pengawal. Sedang memimpin 100.000 tentara. Dari perbatasan bergerak ke ibu kota. Darah di Balairung Agung hari ini sudah cukup banyak dilihat. Permaisuri, kamu boleh pulang. Lain kali, akan belajar dari kamu lagi. Kamu cukup tahu diri. Lain kali, tidak akan ada keberuntungan seperti ini. Pergi. Untung ada strategi yang ayah tinggalkan. Detail tentang Permaisuri selama tahun-tahun ini udah dipersiapkan untukku. Yang Mulia, hamba baru saja ada satu hal lagi ingin laporkan. Baru saja Raja sakit parah. Beberapa kali shock. Apa? Yang Mulia, kondisi Yang Mulia semakin memburuk, mungkin hanya tinggal 7 hari. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ayah? Hamba dan lainnya telah mencurahkan segala kemampuan. Jika Ibu Tuan Putra masih ada, mungkin Yang Mulia masih ada harapan. Ibu? Benar. Yaitu Ibu Tuan Putra di masa lalu pelayan yang paling lama menemani Yang Mulia. Tidak hanya ahli dalam seni ukir, juga satu-satunya penerus aliran tabib misterius. Jika dia ada, pasti bisa membuat Yang Mulia sembuh. Sia, aku telah menjadi ratu selama bertahun-tahun. Bahkan Yang Mulia juga tidak akan seperti hari ini membuatku malu. Sebenarnya tinggal sedikit lagi bisa membunuh Xiaoqiu. Aku tidak mau menyerah. Baru mendapat kabar Yang Mulia sudah tidak sadarkan diri, tabib mengatakan dia hanya bisa hidup 7 hari lagi. Setelah 7 hari ayahku akan memasuki kota dengan ratusan ribu tentara. Saat itu Xiaoqiu akan menjadi domba yang siap disembelih. Benarkah?
Bagus sekali. Jika demikian, biarkan Xiao Qiyu hidup beberapa hari lagi. Saat tentara memasuki kota, aku pasti akan menghancurkan tubuhnya. Ayah Ratu Shenwei akan memasuki ibu kota. Ini juga mereka sandaran akhir keluarga Shen kirim orang kepercayaan untuk menjaga ayah. Jangan biarkan siapapun mendekat. Terutama keluarga Ratu. Tuan Putra tidak perlu panik. Sebenarnya Yang Mulia secara diam-diam telah mempersiapkan pasukan baru, namun selalu tidak tahu cara mengaktifkannya. Urusan pasukan baru dibicarakan nanti. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan ayah. Kumpulkan tabib terkenal dari seluruh negeri, lihat apakah ada cara untuk menyelamatkan ayah. Tuan Putra, sebenarnya Yang Mulia selalu menyembunyikan satu hal dari Anda. Hamba ragu-ragu. Merasa sekarang saatnya memberitahu Anda. Apa? Sebenarnya ibumu dia tidak mati. Apa yang kamu katakan, ibuku? Ibuku tidak mati. Tidak mati. Ini adalah obat yang hampir membuat sang raja kehilangan nyawa, yang didatangkan dari wilayah barat, obat mati suri. Saat itu memberi hukuman mati kepada ibu kandungmu. Itu adalah untuk menutupi mata sang permaisuri. Dan diam-diam mengeluarkanmu dari istana. Ayah sendiri telah merencanakan begitu banyak hal. Lalu, di mana ibuku sekarang? Sebenarnya, sang raja telah mengatur hamba ini untuk menjemput di luar istana. Namun jenazahnya hilang. Hanya menemukan ini yang dibuat sendiri oleh ibu kandungmu, patung ibu anak. Kemudian sang raja mengetahui jenazah sang ibu hilang. Dia juga diam-diam mengirim banyak orang untuk mencari, tetapi tidak ada kabar sampai sekarang. Ibu, tunggulah aku. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh Indraguna, setiap jengkal tanahnya, aku akan menjemputmu pulang. Sudah dengar? Putra Mahkota Indraguna baru saja di pemerintahan menyingkirkan semua pejabat korup itu dan menghapus banyak pajak yang berat. Tentu tahu, sekarang seluruh Indraguna di bawah kekuasaan Putra Mahkota ini. Lihat pengumuman ini, Putra Mahkota sedang mencari ibu kandungnya yang hilang dulu. Sudah 4 hari, masih belum ada kabar tentang ibu. Ibu, di mana kamu? Jangan khawatir, Yang Mulia. Hamba baru mendapat kabar. Bupati Jaya baru membangun pavilion Dewata. Patung dan lukisan yang dipajang di pavilion semua dibuat oleh Empu Jaya. Dan banyak juga catatan tentang orang-orang unik di masyarakat. Mungkin di sana kita bisa menemukan lokasi permaisuri. Baik, mari kita lihat. Permaisuri, bagaimana kamu bisa ada di sini? Hanya 1 botol obat mati suri. Berani menipu saya? Mau kabur dengan mati suri menunggu Xiao Zhenyuan menjemputmu kembali? Sungguh terlalu pintar sendiri. Permaisuri, apa yang kamu mau? Kalau kamu begitu ingin hidup di dunia ini, saya akan mengabulkanmu. Apa yang kamu mau? Jangan. Permaisuri, jangan. Budak. Racun ini tidak hanya akan membuatmu bisu. Lebih penting lagi, dia akan perlahan-perlahan merusak otakmu. Di hari-hari mendatang. Nikmati rasa sakit ini perlahan-lahan. Pergi. Seorang budak yang bahkan tak bisa ingat asal-usulnya. Berani lari, jalan! Suruhan lari, kalau bukan karena kamu bisa memahat Bapak Qin, juga tak akan menyimpanmu sampai sekarang. Segera Putra Mahkota akan datang ke Pavilion Dewata untuk inspeksi. Bangun, pulang, dan kerja untuk saya! Putra Mahkota. Aku ibu dari Yuer. Jangan pura-pura mati di sini.
cepat bangun dan ikut gua. Baginda sedang sakit parah. Putra mahkota yang memegang kekuasaan. Ini pertama kalinya beliau berkeliling. Langsung datang ke kota kidul kita untuk mencari ibunya. Tuan Qin secara khusus memerintahkan. Dalam beberapa hari ini kamu harus menyelesaikan ukiran kayu ini. Kalau tidak, kulitmu akan kugelontor. Baginda sedang sakit parah. Putra mahkota yang memegang kekuasaan. Itu UR. UR sedang mencariku. Orang yang dia cari adalah aku. Orang yang dicari UR adalah aku. Kamu adalah ibu kandung putra mahkota? Dia bilang dia ibu kandung putra mahkota. Kalian percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang mau percaya? Kalau kamu ibu kandung putra mahkota, gua jadi kaisar agung dong. Berani main tipu di depan gua. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, gua bunuh kamu sekarang juga. UR, ibu meski harus akan merangkak mendekatimu. Hamba Qinlang menyambut kedatangan Yang Mulia. Tak perlu banyak basa-basi. Kudengar kau membangun sebuah pavilion dewata. Langsung antar aku melihatnya. Pavilion utamanya masih ada beberapa ukiran yang belum selesai. Mohon Yang Mulia beristirahat di pavilion samping dulu. Silakan. Cepat, lambat sekali. Sedang apa? Cepat. Tunggu sebentar. Aduh, bukankah wajah ini sama dengan yang ada di pengumuman putra mahkota? Kita tidak boleh membiarkan budak yang buruk rupa dan bisu ini mengganggu Yang Mulia. Hamba memberi hormat pada putra mahkota. Mohon Yang Mulia mengampuni kesalahan hamba. UR, itu suara UR. Ibu di sini. UR, cepat lihat ibu. Bangunlah, tidak usah banyak basa-basi. Apakah orang-orang ini budak dari rumah bupati? Benar, para budak ini sedang hendak dibawa untuk membangun pavilion dewata. Kamu ingat, meskipun mereka berstatus budak, mereka juga rakyat Indraguna. Bukan orang yang bisa kamu pukuli atau hardik dan perlakukan semena-mena. Hamba salah, hamba tidak akan berani lagi. Terima kasih putra mahkota. Eko Bagas. Ya. Keluarkan pengumuman lagi. Di seluruh wilayah Indraguna, lakukan pencarian sepenuhnya untuk ukiran kayu dengan teknik yang sama. Siapapun yang menemukannya akan mendapat hadiah 10.000 keping emas. Siap. Silakan. Tuan, baru saja putra mahkota sedang mencari patung kayu tertentu ya? Budak ini biasanya membuat banyak ukiran kayu. Jika kita persembahkan ini kepada putra mahkota, hadiah 10.000 keping emas itu pasti akan menjadi milik Tuan. Urusan ini kuberikan padamu. Baik Tuan. Cepat jalan, berdiri. Yang Mulia, ini adalah sekelompok ukiran kayu terbaru yang dikirim. Apakah Yang Mulia ingin melihatnya sekarang? Ini sudah kelompok ke-30. Sudahlah, tidak perlu untuk saat ini. Meskipun ini indah, tapi bukan yang sedang kucari. Kalian keluar dulu. Tunggu sebentar. Bawa ke sini biar aku lihat. Ini persis sama dengan yang diukir ibuku. Siapa yang mengukir ini? Ini dikirim oleh Tuan Qin. Orangnya sekarang ada di pavilion utama. Masih mau bermalas-malas, aku akan membunuhmu. Tolong berikan saya sedikit obat. Aku benar-benar hampir tidak bisa bertahan. Apa yang kamu tunjuk-tunjukkan? Aku tidak bisa memahami. Semua harus mendengarkan. Putra mahkota datang ke pavilion dewata. Jika ada masalah, aku akan membunuh kalian.
UR datang. Akhirnya ibu bisa melihatmu. Hei perempuan tua, berhenti. Patung kayu ini dibuat oleh siapa? Putra mahkota memerintahkan pembuat patung keluar untuk menerima hadiah. Sang raja akan memberikan hadiah besar. Putra mahkota, patung kayu ini semua dibuat oleh saya sendiri. Kamu memiliki kemampuan seperti ini. UR, kamu sudah tumbuh besar. Ibu akhirnya bisa melihatmu. Ada apa ini? Yang mulia, budak berdosa ini hamba temukan di luar. Dia bisu dan tidak waras. Hamba kasihan melihatnya. Hamba suruh dia mengerjakan pekerjaan kasar. Tak disangka dia malah menyinggung yang mulia. Aku tidak gila. UR, aku ibumu. Kemana Yang Mulia pergi? Lapor Tuan, Yang Mulia bersama Kasim Chow pergi memeriksa pavilion Dewata. Ini diukir sendiri oleh Ibu Yang Mulia. Beberapa hari ini tidak pernah lepas dari badan. Kenapa bisa ada di sini? Apa yang dia tunjuk-tunjukkan? Nenek-nenek ini tidak waras. Hamba juga tidak tahu apa yang dia tunjuk-tunjukkan. Cepat bawa dia pergi dan jaga ketat. Bangun, ikut aku. Berhenti. Yang mulia, dia ini patung kayu ini. Patung kayuku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Cepat bawa dia pergi dan jaga ketat. Ayo bangun, ikut aku. Berhenti. Yang mulia, ini ukiran kayu ini. Ukiran kayu milikku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Ini diukir langsung oleh ibu kandung putra mahkota. Satu-satunya di dunia. Kamu, berani-beraninya kamu mencurinya. Mungkinkah dia benar-benar ibu kandung Yang Mulia? Jangan sampai mereka saling mengenali. Kalau Yang Mulia tahu aku memperlakukan Ibu Suri dengan kejam seperti ini, aku pasti mati tanpa tempat dikubur. Hamba budak berdosa ini berani-beraninya mencuri barang kerajaan. Pantas dihukum mati? Ampunilah hamba Yang Mulia. Hamba akan segera menyuruh orang menyeretnya, pergi dan menghajarnya sampai mati. Kalau ini pencurian, menurut hukum Indraguna cukup dihukum 20 kali cambuk, bukan seenaknya membunuh. Hamba patuh. Sudah. Karena kamu punya bakat seperti ini, bisa membuat ukiran kayu yang begitu indah, seharusnya diberi hadiah. Terima kasih Yang Mulia. Tidak. Ayo pergi. Ayo. Orang yang ahli mengukir, tangan pasti akan kasar dan berkutil, seperti ibuku dulu. Tapi tangan Kinlang ini justru lebih halus daripada putri bangsawan. Mungkinkah pengukirnya orang lain? Tidak. Ayo. Ayo. Orang yang ahli memahat, pasti tangan mereka kasar, seperti ibu di masa lalu. Tapi tangan Kinlang ini lebih halus daripada gadis bangsawan. Mungkin pematungnya adalah orang lain. Masuk. Nenek tua mati. Santai saja. Aku cepat. UR, selamatkan aku. Hah, sudah mau mati. Masih bisa bicara. Aku biarkan kamu bicara. Bapak Qin, aku tanya sekali lagi. Ini siapa yang memahat? Hamba Yang Mulia. Hamba yang memahat sendiri. Hamba mana berani menipu Yang Mulia. Bagus. Kalau begitu, kamu di sini ukir gambar bambu sendiri. Ini. Silakan Bapak Qin. Jika berhasil pangkat naik 3 tingkat, gaji double. Jika gagal,
Yang mulia, maafkan hamba. Yang mulia, maafkan hamba. Masih tidak mau jujur? Siapa sebenarnya pematungnya? Yang mulia, ampunilah. Hamba tidak bermaksud menyembunyikan. Tapi pematungnya sudah sakit dan meninggal. Masih belum mau mengaku siapa sebenarnya pengukirnya? Ampun, Yang Mulia. Hamba tidak bermaksud menyembunyikannya. Hanya saja pengukirnya sudah meninggal karena sakit, makanya... Bohong! Sepertinya kau ingin mengaku di penjara bawah tanah. Yang Mulia, apa maksudnya? Orang ini pembohong, tidak jujur. Eko, tepat waktunya kau datang. Bawa dia dan interogasi dengan baik. Siap. Oh iya, Yang Mulia. Hamba melihat Yang Mulia meninggalkan ukiran kayu di kediaman, jadi hamba khusus mengantarkannya. Ukiran kayu? Loh, kenapa? Kok ada ukiran kayu yang persis sama? Dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Katakan, wanita yang baru saja kau bawa pergi itu sekarang ada di mana? Hamba benar-benar tidak tahu. Asalkan si nenek tua ini mati, tidak ada bukti lagi. Kau putra mahkota Indraguna ini tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Karena ini adalah pencurian, menurut hukum Indraguna, cukup dihukum 20 kali cambuk. Aku tadi malah memerintahkan sendiri untuk mencambuk ibuku 20 kali. Aku benar-benar bukan manusia. Kau pikir jika kau tidak bicara, aku tidak akan punya cara ya? Eko! Ya. Ambil peta pavilion Dewata. Siap. Aku sudah menyuruh Adi membawanya ke Pavilion Dewata, tempat paling rahasia untuk dieksekusi. Perkiraanku sekarang, dia sudah jadi mayat. Pergi. Kalian binatang. Nenek tua bangka, sudah mau mati masih berani menggigitku. Gigit lagi, gigit lagi. Gigit lagi, gigit lagi. Ibu jangan sampai terjadi apa-apa. Yang Mulia, peta pavilion Dewata yang Yang Mulia minta sudah dibawa. Ini, silakan lihat. Yang Mulia, Pavilion Dewata adalah bangunan terbesar di Kota Kidul. Total ada 137 ruangan, besar dan kecil. Jangan buang-buang tenaga. Ternyata di sini, aku pernah mempelajari tata letak bangunan di kalangan rakyat. Di balik 3 pondok kecil ini, pasti ada bangunan baru. Eko Bagas. Ya. Siap. Berdiri. Berani-beraninya kau menggigit. Berani-beraninya kau menggigit. Berani-beraninya kau menggigit. Aku suruh kau menggigit bapak ini. Aku cekik kau. Ibu. Yuer. Ibu akhirnya bisa melihatmu. Yuer. Ibu akhirnya bisa melihatmu. Maafkan aku, Ibu. Yuer datang terlambat. Ibu akhirnya menunggumu, Yuer. Berlutut. Yang Mulia, hamba tahu salah. Kasihani nyawa hamba yang hina ini. Eksekusi di tempat. Siap. Bagaimana keadaannya? Yang Mulia, kondisi Ibu Suri sudah tidak dalam bahaya nyawa. Hanya saja tubuh Ibu Suri memang sudah lemah, perlu istirahat total. Kalian boleh pergi, baik. Ibu, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Akhirnya aku menemukan ibu. Kita pulang. Ya. Yuer. Kau sudah tumbuh besar sekali. Ibu hampir tidak mengenalimu lagi. Tidak peduli sebesar apa. Aku tetaplah Yuermu. Ibu tenang saja.
Mulai sekarang takkan ada yang berani menyakitimu lagi. Yuer, kau pasti banyak menderita selama ini. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, waktunya hampir habis. Kondisi Kaisar tiba-tiba memburuk. Khawatir beliau tidak akan bertahan hari ini. Bagaimana bisa begini? Baginda, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tubuhmu, bagaimana bisa merosot seperti ini? Mama, apakah kamu masih ada cara untuk menyelamatkan ayah? Saat ini satu-satunya cara. Hanya dengan transfusi darah. Membersihkan racun yang mengendap di tubuhnya, baru bisa membantu dia hidup kembali. Tidak masalah, aku bisa. Tidak boleh. Tubuh ayahmu sekarang terlalu buruk. Harus menggunakan darah yang lembut. Aku sendiri akan melakukannya. Sangat tidak boleh, Mama. Kamu baru saja lepas dari bahaya tahun-tahun ini. Tubuhmu selalu lemah. Tidak boleh melakukan ini. Mama memang orang yang harus mati. Bisa hidup sampai hari ini. Lagi bisa melihat UR. Aku sudah puas. Wah, Tuan Panglima Besar Shen Wei dari perbatasan dia sudah kembali, sekarang sudah di depan pintu istana akan memohon untuk bertemu Baginda. Sial, kenapa dia kembali tepat di saat ini? UR, cepat keluar dan tangani ini, ayahmu ada Mama di sini. Tetapi, pergi dengan tenang UR, begitu hebat Mama juga tidak akan mati begitu mudah. Aduh, habislah Jenderal Shen sudah sampai di depan pintu aula. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Mama, kamu hidup dengan baik. Kamu dan ayah harus hidup dengan baik. Pergilah. Jenderal Shen, tanpa perintah Kaisar, hari ini Anda membawa pasukan masuk istana secara diam-diam. Apa maksudmu? Pembersihan istana. Dulu ayahmu bahkan memberi hormat padaku. Apalagi aku adalah ayah mertua negara, orang yang lebih tua darimu. Bukankah seharusnya kau bersujud? Biasanya aku akan memberi hormat pada jenderal. Tapi sekarang aku adalah putra mahkota. Anda adalah seorang jenderal. Sudah seharusnya Anda bersujud dan memberi hormat padaku. Kurang ajar. Kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin keluarga Xiao bisa menguasai negeri Indraguna? Jadi, kedatangan Jenderal Shen hari ini apakah ingin memberontak dan merebut istana? Aku dengar Xiao Zhenyuan sakit parah. Sebagai putra mahkota, kau membantai orang di Balairung Agung. Aku khusus kembali untuk menstabilkan pemerintahan demi negara dan rakyat Indraguna. Jenderal Shen terlalu khawatir. Sekarang pemerintahan stabil, rakyat hidup damai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jenderal bisa kembali ke perbatasan. Jika tidak ingin kembali, aku sebagai putra mahkota bisa mengangkatmu sebagai bangsawan atau perdana menteri, agar Anda bisa beristirahat dengan tenang. Hanya dengan kemampuanmu kau berani mencabut kekuasaanku. Kau sedikit lebih kuat dari ayahmu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi minta maaf pada permaisuri dan bekerja sama kembali dengan keluarga Shen. Aku jamin ayahmu dan pelayan itu selamat. Sebagai putra mahkota Indraguna, aku tidak perlu diberi kesempatan oleh Jenderal Shen. Baiklah, kalau begitu tidak perlu banyak bicara lagi. Kau bisa tetap di posisi putra mahkota dan bersenang-senang beberapa hari lagi. Yang Mulia. Yang Mulia, tidak baik, Yang Mulia. Ibunda kandungmu pingsan tak sadarkan diri saat sedang menjalani pengobatan tusuk jarak dan pengeluaran darah. Baginda Kaisar juga sudah tidak bernapas lagi. Ayah, benarkah Xiao Zhenyuan dan perempuan itu benar-benar mati? Tentu, aku mendengar langsung. Ini benar-benar bantuan dari langit. Sebenarnya si pemuda itu berjaga-jaga dengan ketat. Kami sulit untuk bertindak. Sekarang dia hanya badut kecil saja.
Aku pikir Xiao Qiu akan membuat masalah jika dia menemukan perempuan jalang itu. Usaha sia-sia. Sekarang Xiao Qiu tidak memiliki sandaran utama lagi. Tidak tahu kapan akan bertindak. Biarkan aku menghabisi dia sendiri. Jenderal, Permaisuri, ada kabar dari istana. 3 hari kemudian, sang kaisar akan dimakamkan di makam. Bagus, kalau begitu. Aku akan bertindak 3 hari kemudian. Mari kita makamkan mereka sekeluarga bersama. Yang Mulia, kenapa kamu masih di sini? Permaisuri dan Jenderal Shen Wei sudah memblokir semua jalan keluar. Cepat lari. Delapan tahun lalu aku pernah lari sekali. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Yang Mulia, sekarang bukan waktu untuk berdebat dengan kata-kata. Di bawah saya masih ada 3.000 pasukan elit. Semua mereka pernah menerima kebaikan dari Yang Mulia. Mereka rela mati untuk melindungi Yang Mulia keluar dari kota. Terima kasih. Namun, di seluruh dunia ini semua adalah tanah kerajaan. Melarikan diri tidak menyelesaikan masalah apapun, meski masih ada satu kesempatan terakhir. Kali ini, aku juga akan bertarung dengan mereka. Tiga hari kemudian, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Bantu aku melakukan satu hal terakhir. Baginda telah mangkat. Menurut aturan, putra mahkota seharusnya naik takhta di hadapan peti jenazah. Mari kita sambut kaisar baru Indraguna. Tunggu dulu. Jenderal Shen Wei, kamu memakai baju zirah, membawa senjata dan masuk dengan paksa. Apa maksudmu sebenarnya? Tentu saja untuk menjaga kelurusan Indraguna. Xiao Qiu tidak boleh mewarisi takhta. Putra mahkota adalah satu-satunya keturunan Baginda. Mengapa tidak bisa mewarisi? Karena dialah yang membunuh Baginda. Setelah Baginda sakit parah, selalu dia yang merawat. Tidak pernah mengizinkan orang luar mendekat. Saya mempertaruhkan nyawa untuk menemui Baginda. Ini adalah surat wasiat Baginda untuk saya. Berisi rencana mengangkat putra angkat Xiao Qian sebagai putra mahkota. Ini mustahil. Kamu hanya seorang pengawal kecil. Berani-beraninya menanyai saya. Surat wasiatnya ada di sini. Para hadirin, percaya atau tidak? Atas perintah menumpas pemberontak. Atas perintah menumpas pemberontak. Atas perintah menumpas pemberontak. Xiao Qiu, keadaanmu hari ini, apalagi yang bisa kamu katakan? Saya tidak melakukan apa-apa. Apa yang perlu dikatakan? Kecuali kamu bisa membuat orang tua itu bangkit dari peti matinya, siapa yang bisa membuktikan ketulusanmu? Hari ini tidak perlu banyak bicara dengannya. Ayah, serang. Saya lihat siapa yang berani bertindak lancang. Kapan aku memberimu surat wasiat? Kapan saya pernah memberikan wasiat terakhir padamu? Yang mulia, saya tidak punya. Sudah bertahun-tahun saya menahanmu. Tak disangka hari ini kau berani melangkah sejauh ini. Semua ini kau yang memaksaku. Dulu aku sangat menyukaimu. Tapi kau, demi melindungi wanita jalang ini, sama sekali tidak memandangku. Kau lebih memilih untuk tidak punya anak denganku. Bahkan rela merusak tubuhmu sendiri. Bukankah ini kau yang mengkhianatiku? Sudah sampai di titik ini kau masih saja keras kepala. Saya menikahimu sebagai permaisuri, mengangkat semua murid keluarga Shenmu, dan kau makin lama makin menjadi. Berulang kali menantang batas kesabaranku. Baik, hari ini saya umumkan, mencabut gelar permaisuri Shenjing, masukkan ke istana terpencil. Xiao Zhenyuan, kau kejam. Jangan salahkan aku tak berperasaan. Para hadirin, jangan panik, saya sudah sembuh sejak lama. Apa yang dilakukan hari ini bertujuan untuk memberantas habis para pengkhianat yang membahayakan pemerintahan.
Bongkar pengkhianat. Xiao Zhenyuan, apa dasarmu bicara seperti itu? Hari ini meskipun kau tidak mati, apa yang bisa kau lakukan padaku? 200.000 pasukanku sudah berada di... Jenderal Shen, jangan senang dulu. Hari ini adalah saatnya balasan untuk keluargamu. Apa maksudmu? Yang Mulia Pangeran, mana ratus ribu pasukan kita sudah lama keluar melalui berbagai jalan rahasia. Ini tidak mungkin. Dari mana kau dapat 500.000 pasukan? Apa maksudmu? Yang Mulia, pasukan kita yang 500.000 sudah keluar melalui berbagai jalan rahasia. Ini tidak mungkin. Pasukan 500.000, dari mana kamu punya lapor? Yang Mulia, Qing Longying sudah dibasmi seluruhnya. Lapor, Yang Mulia. Zhu Kuiying sudah ditawan seluruhnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian melakukannya? Sejak keluarga Shenmu mengumpulkan kekuatan militer sendiri dan menguasai pemerintahan, saya sudah diam-diam membentuk pasukan sendiri. Tujuannya adalah untuk hari ini, untuk Yuer menghabisi kalian orang-orang jahat ini. Ini tidak mungkin. Aku akan bertarung denganmu. Ayah! Ayah! Lepaskan aku. Xiao Qian, urusan antara kita hari ini harus diselesaikan. Xiao Qiu, kamu menghancurkan segalaku, aku akan mati bersama kamu. Yang Mulia, hamba akan menghabisi pasukan pemberontak dan membersihkan orang-orang yang tersisa. Baik. Ayah. Keluarga kita akhirnya berkumpul. Yuer, ayah tidak salah melihatmu. Kamu adalah harapan sejati Indraguna. Ayah, kebanggaan terbesar. Panjang umur Yang Mulia, panjang umur.